Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 82. Malam romantis. Kejutan demi kejutan tidak ada henti-hentinya didapatkan oleh Aisyah. Suaminya bukanlah tipe pria romantis, namun di hari ini berubah drastis. Aisyah tersenyum memandang suaminya yang sedang duduk di depannya. Suaminya begitu sangat tampan dengan memakai baju kemeja berwarna biru pekat, sedangkan dirinya begitu sangat cantik dan anggun dengan memakai gaun berwarna biru pekat yang sama dengan baju yang dipakai oleh suaminya. "Kenapa sih nggak buat Ziko?" tanya Aisyah. "Tadi sudah diajak, tapi Zikonya nggak mau. Katanya pengen ke rumah Kak Arumi, main sama anak-anaknya," jawab Ardi. "Abang tadi bilang cuma mau keluar aja, nggak bilangin makan malam seperti ini," jawab Aisyah. Aisyah tahu bila putranya mengetahui dedinya akan membuat acara makan malam di luar seperti ini, pasti anaknya mau untuk dibawa. Ardi tertawa saat mendengar ucapan istrinya. "Besok makan malam lagi bareng sama Ziko," ucapnya. Malam ini Ardi ingin memberikan malam penuh kejutan dan spesial untuk istrinya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Tunggu sebentar ya." Ardi beranjak dari kursi yang didudukinya dan pergi meninggalkan istrinya. Aisyah hanya sedikit tersenyum ketika melihat sikap suaminya. Suaminya pergi tidak lama dan kembali ke meja di mana tempat dirinya saat ini duduk. "Itu yang abang sembunyikan apa?" tanya Aisyah. Meskipun dirinya sudah melihat bunga yang ada di belakang punggung suaminya, namun Aisyah berpura-pura tidak tahu. Bunga itu begitu sangat besar sehingga tidak bisa disembunyikan seluruhnya oleh punggung lebar suaminya. Ardi tersenyum dan mengeluarkan bunga yang sengaja disembunyikannya di belakang punggungnya. "Biar romantisnya semakin terasa," ucapnya ketika memberikan bunga yang begitu sangat cantik kepada istrinya. Aisyah tersenyum menerima bunga yang diberikan oleh suaminya. "Cantik ya bang bunganya, dan lebih cantik lagi kalau bunga deposit," canda Aisyah dengan tersenyum lebar. Ardi tertawa ngakak mendengar ucapan istrinya. "Ini momen romantis saya. Kenapa diungkit bunga deposit?" Ardi menarik hidung istrinya. Aisyah tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Ia melihat suaminya yang mengeluarkan kotak berbentuk persegi panjang dari dalam saku celananya. "Ternyata ada yang lain," Aisyah berkata ketika melihat kotak berwarna hitam tersebut. Tak sabar rasanya Aisyah untuk segera melihat isi dari kotak tersebut. Ardi tersenyum dan membuka kotak yang berisi perhiasan. "Angkat jilbabnya," pinta Ardi ketika akan masang liontin di leher istrinya. "Tunggu dulu," jawab Aisyah. "Kenapa?" tanya Ardi. "Ica lihat dulu bentuknya." Aisyah begitu sangat penasaran dengan bentuk liontin yang dipegang oleh suaminya. Ardi mendekatkan liontin itu ke depan istrinya. "Apa suka?" Aisyah menganggukkan kepalanya ketika dirinya melihat mainan liontin yang berbentuk hati tersebut. "Ini kalung berlian dek, harganya mahal, jadi wajib dipakai terus ya." Ardi tersenyum dan memasangkan liontin di leher istrinya ketika istrinya sudah menaikkan hijabnya ke atas. Aisyah tersenyum ketika mana liontin saat ini cantik tergantung di lehernya. "Ica akan selalu pakai." Aisyah tersenyum ketika suaminya memasangkan cincin di jari manisnya. "Ica suka sekali," ucapnya. "Alhamdulillah." Ardi tersenyum dan mencium punggung tangan istrinya. Pria itu kemudian memasangkan gelang rantai di pergelangan tangan istrinya.
Aisyah tidak ada hentinya tersenyum memandang wajah tampan pria yang duduk di depannya. Ia menikmati makan malamnya dengan suasana yang sangat romantis. Suaminya sangat pandai memanjakannya dengan menyuapi makan seperti ini. Alunan musik romantis menambah kesempurnaan malam ini. Istri abang yang cantik dan manja ini sekarang sudah jadi dokter muda. Selamat ya sayang. Abang yakin adik bisa jadi dokter yang paling baik, dokter yang selalu membantu pasien. Ardi berkata setelah mereka selesai makan malam. Pria itu tidak ada henti-hentinya memandang wajah istrinya. Ardi tidak bisa menutupi rasa bangga dan juga kagumnya terhadap istrinya. Istrinya merupakan wanita terhebat dan juga terbaik yang dianugerahkan Sang Pencipta untuknya. Amin. Doakan Ica terus ya bang, ucap Aisyah. Iya, nanti koasnya jangan malas-malas ya, walaupun di rumah sakit sendiri. Adi menarik hidung istrinya. Aisyah tertawa dan menganggukkan kepalanya. Mana mungkin Ica malas, soalnya dokter pengawas Ica, abang. Ica akan sangat rajin koasnya. Aisyah tersenyum lebar. Harus rajin, jangan malas ya, walaupun dokter pengawasnya suami sendiri. Sip, Aisyah tersenyum dan mengangkat jempolnya. Pintar, Adi mengusap kepala istrinya. Perasaan abang gak romantis, tapi hari ini kenapa mendadak jadi romantis? Sejak tadi Aisyah mengira hal ini dan pada akhirnya dirinya menanyakan hal tersebut kepada suaminya. Adi tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Kurang romantis apanya sih dek? Setiap kali masak ditemani gitu. Hingga saat ini Adi selalu berada di dapur menemani istrinya saat memasak. Kebiasaannya sejak awal menikah masih tetap berlanjut hingga sekarang. Meskipun di rumahnya sudah ada asisten rumah tangga, namun Aisyah tetap selalu memasak untuk suami dan anaknya. Ternyata romantis itu bukan cuma sekedar yang seperti ini ya bang. Aisyah tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Ardi tersenyum, dirinya tidak pernah membawa istrinya makan malam seperti ini. Apalagi mereka yang sudah memiliki anak dan begitu banyak kesibukan di jam kuliah istrinya dan di jam prakteknya. Abang, udah jam 9, kita pulang, ajak Aisyah. Iya, gak enak sama Mas Habibi, Ziko ada di sana. Kata ibu, mau tidur di rumah Kak Arum, jelas Aisyah. Ibu sekarang sudah menikmati jadi nenek ya, mana adil banget lagi jadwal kunjungannya. Iya, kata ibu biar cucunya gak ada yang marah. Aisyah tersenyum ketika mengingat ibunya. Sebentar lagi papa pensiun, dan kemungkinan papa mama juga akan seperti ibu, ucap Ardi. Wajib, mama wajib menikmati hari tua seperti ibu. Cukup ibadah dan main-main dengan cucu, jelas Aisyah. Ya udah, ayo pulang. Adi beranjak dari tempat duduknya dan memegang tangan istrinya. Kenapa tadi nggak mau ikut? Aisyah memandang putranya yang sudah duduk di kursi bagian tengah. Aku tidak ingin mengganggu momen kebahagiaan Mommy dan juga Daddy, jawab Ziko dengan tersenyum. Aisyah mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan putranya. Aku tahu, Daddy dan juga Mommy pasti membutuhkan waktu untuk berdua. Karena itu, aku lebih milih bermain saja, jelas Ziko. Aisyah diam dengan mulut yang sedikit terbuka. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa putranya akan memiliki pemikiran dewasa ini. Ini untuk Mommy, hadiah dariku. Ziko mulai kotak kecil dari saku celananya. Ini apa? Aisyah begitu sangat senang ketika mendapatkan hadiah dari putranya. Ardian duduk di kursi samping pintu tersenyum memandang putranya. Ia bersama dengan putranya secara diam-diam memilih hadiah untuk wanita kesayangan mereka tanpa diketahui oleh Aisyah. Aisyah buka kotak yang diberikan oleh putranya. Ia tersenyum ketika melihat jam tangan yang ada dalam kotak tersebut. Sesibuk apapun Mommy, nanti jangan lupa waktu untuk makan.
Jangan juga melupakan aku. Satu lagi, Momi makan yang banyak, agar aku punya adik bayi yang banyak, Ziko berkata dengan menatap wajah cantik Mominya. Aisyah menangis memeluk putranya. Momi janji gak akan lupakan anak ganteng Momi yang keren dan super pintar. Aisyah begitu sangat terharu dengan apa yang diberikan oleh putranya. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa putranya begitu sangat dewasa seperti ini. Aku ingin malam ini tidur di sini. Ziko tersenyum ketika masuk ke dalam kamar Mominya. Anak laki-laki berwajah tampan itu begitu sangat menginginkan bisa tidur bersama dengan Momi dan juga memeluk kaki Mominya. Kalau ingin punya adik, Ziko harus mendengarkan apa yang Dedi katakan. Ziko wajib kasih Dedi waktu yang banyak dengan Momi, termasuk tidur malam. Jawab Ardi. Aisyah mencubit pinggang suaminya. Baiklah, asal bisa memiliki adik, aku mengalah. Jawab Ziko. Aisyah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Malam ini kita tidur sama-sama, ucapnya. Benarkah? Ziko tersenyum dengan mata yang terbuka lebar. Aisyah menganggukkan kepalanya. Iya, ayo tidur di sini. Aisyah menepuk tempat tidur yang ada di samping kiri, suaminya di bagian kanannya, dan dirinya berbaring di posisi tengah. Adi tersenyum dan berbaring di sebelah kanan, sedangkan Ziko berbaring di sebelah kiri Mominya. Ardi meletakkan tangannya di atas perut istrinya, begitu juga dengan Ziko yang memeluk ibunya. Hari ini lagi masa subur, Adi berbisik di telinga istrinya. Iya, kita bisa main setelah Ziko tidur. Kasihan dia, pengen tidur sama Ica. Aisyah mengusap kepala putranya. Ardi memandang putranya yang sudah tertidur. Ia tersenyum memandang wajah istrinya. Terima kasih ya sayang abang. Ardi mencium pipi istrinya. Ica udah tamat kuliah, jadi sekarang kalau mau kasih adik untuk Ziko sudah bisa. Aisyah tersenyum. Iya, tapi kita harus cari tempat yang lain, jawab Ardi. Aisyah menganggukkan kepalanya. Rasa bahagia tiada henti-hentinya dirasakannya saat ini. Ia sudah berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat sangat memuaskan. Dukungan dari suaminya, putranya, dan keluarga besarnya lah yang selalu membuat Aisyah bersemangat mengejar cita-citanya, walaupun terkadang dirinya begitu amat lelah.